silakan dibuka Mbak Yumna. Mbak Yumna dua-duanya ya ini ya. Yumna Safiyah dan Yumna Zahiro. Mbak Indika, selamat datang ataupun sudah ikut. Alia, apa kabar Alia? Oh, hilang lagi. Mbak Kalila. Oke ya, terima kasih sudah ikut pembelajaran dengan Ustadz Anwar. Silakan dipersiapkan, tadi sudah Ustadz minta di chat di live chatnya. Ini coba kita share screen dulu. Nah, kisi-kisi PTS Seni Budaya kelas 7 semester 2, setengah semester 2. Oke, silakan boleh menyalakan audionya untuk menjawab ya teman-teman ya. Boleh menyalakan audionya untuk menjawab. Ya, kita mulai dari nomor 1. ya. Di bawah ini merupakan penerapan ragam hias pada bahan tekstil kecuali itu berarti yang bukan ragam hias dari tekstil. A. Membatik, B. Menenun, C. Membordir, D. Mewarnai. Kira-kira yang mana nih? Yang bukan penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Artinya itu tidak bisa diterapkan di bahan tekstil. Itu yang mana? Membatik. Membatik jelas ya? Yang digunakan adalah kain atau dari bahan tekstil. Berarti bukan. Kemudian menenun. Menenun bahannya apa kalau menenun itu? Benang. Menenun. Menenun tetap bahannya juga bahan tekstil, berarti bukan juga. Membordir. Membordir itu misalkan buat masker ini ya, jahitan bunga, kayak bording. Itu juga bahannya dari kain. Dan mewarnai, kira-kira bisa nggak kain itu diwarnai? Bisa nggak? Kain diwarnai, cuman umumnya ya, nah itu kan bahannya adalah bahan kertas atau kanvas ya, dari bahan tekstil. Kalau bahan tekstil itu biasanya sablon ya. Kalau warna itu lebih ke kita alat gambar ini di atas kain. Berarti ya ragam hias bahan tekstil. Berarti mewarnai D ya. Dan nomor 2, bentuk motif ragam hias dapat dari bentuk apa? Fauna figuratif, geometris flora, fauna figuratif, geometris fauna. Yang mana ini? Motif-motif ragam hias. Masih minta teman-teman. Cek. Masih di sana. Flora itu tumbuhan, fauna itu berarti binatang. Figuratif apa figuratif? Figuratif itu berbentuk manusia atau figur manusia. Sama geometris. Geometris itu berupa bidang atau bisa persegi atau persegi panjang atau segi 8, segi 6 gitu ya, itu namanya geometris. Nah, yang paling lengkap itu yang mana berarti? Yang apa Mbak? Tadi yang ada yang jawab. Yang C ya, geometris, flora, fauna, dan figuratif. Ini yang paling lengkap ya. Oke, lanjut yang ketiga, benang wul.
benang wol. Berasal dari bulu kucing, Bulu domba. bulu domba, bulu harimau. Bulu domba. Bulu domba, ya, B. Oke, lanjut. Silakan yang menyimak di bukunya boleh ditandai ya jawabannya ya. Sifat kain yang menyerap air, lentur, dan dapat disetrika. Menyerap air, lentur, dapat disetrika dalam temperatur yang tinggi. Jenis kain apa itu? Kalau wool jelas tidak lentur ya, karena tebal. Menyerap air ya menyerap air. Disetrika bisa nggak? Bisa terbakar itu ya. Katun. Ya, kalau sutra itu yang tipis itu, setrika mesti langsung terbakar juga. Katun itu biasanya model untuk kaos ya, bahan kaos. Kemudian sintetis ini bisa dicek buku kalian. Ini adalah yang C ya, yang katun. Dia itu menyerap kain ya, makanya digunakan sebagai bahan kaos karena dia menyerap air. Ketika digunakan tuh nyaman ya, ketika keringat itu bisa diserap oleh. Kebanyakan kaos itu menggunakan bahan katun ya. Nomor 5, pewarna ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit, dan kayu termasuk pewarna apa ini? Dari akar-akar, daun, buah, kulit, dan kayu. Ya, jelas itu adalah dari bahan alam ya. Alami berarti. Akar itu dari tumbuhan, daun jelas tumbuhan, buah juga tumbuhan. Kulit itu maksudnya kulit buah ya. Emang ada kulit buah bisa untuk mewarnai? Banyak ya. Banyak. Kemudian kayu ya, itu dari bahan pewarna dari bahan alam atau alami. Pewarna buatan atau sintetis dari bahan kimia, berarti selain yang tadi disebutkan, selain dari ini ya, ini kayak mana? Naftul, atau orang Jawa biasanya manggilnya wenter. Biasanya digunakan untuk memperbarui kain jeans ya. Kain jeans itu kan ada yang luntur itu ya teman-teman. Biasanya diperbarui dengan naftul ini atau naptul ya, maksudnya naptul atau wenter. Biasanya kainnya itu atau celana jeansnya itu direbus ya, terus dimasukkan naftul itu, kemudian diangkat dan dikeringkan ya, sehingga nanti jeansnya warnanya jadi baru lagi. Itu termasuk dari bahannya. Nomor 7, penerapan ragam hias kayu dapat dilakukan dengan cara kayu ya, menggambar, mengukir. Jelas ini yang betul mengukir. Menggambar jelas bukan. Mengukir saja ya. Melukis. Kayu bisa digambar atau enggak sih? Kayu bisa ya. Berarti yang benar A dan menggambar dan mengukir ya. Yang A. 8, bahan pewarna buatan memiliki sifat pewarna buatan. Berarti yang berasal dari alam biasanya. A. Luntur, B. Tidak mudah luntur, C. Luntur dan tidak tahan sinar matahari, D. Tidak luntur dan tidak tahan matahari. Ya, biasanya pewarna buatan dari bahan alami itu ya, itu bersifat mudah luntur. Misalkan warna kuning menggunakan kunir atau nah itu sejenis itu ya, bahan dari alam ya. Itu ketika dicuci juga akan luntur. Kemudian ketika sering dijemur ya, itu juga akan pudar. Maka bahan alam itu atau bahan pewarna buatan itu memiliki sifat luntur dan tidak tahan sinar matahari ya. Kalian kalau punya kain ya, kain yang sudah lama sekali, baju yang sudah lama sekali, mungkin bajunya itu favorit sehingga dipakai terus, cuci kering ya. Nah, lama kelamaan baju itu akan pudar karena
senantiasa terkena sinar matahari. Nah, itu berarti apa? Efek sinar matahari itu juga bisa memudarkan warna pada kain kita. Bahkan kain yang lama sekali tidak diganti-ganti itu bisa tahu-tahu robek ya, dipegang itu tahu-tahu meripil. Nah, itu sifat perubahan alami ya, tidak tahan sinar matahari. 9. Sebelum menggambar ornamen hias pada kaos, sebaiknya membuat apa dulu? Sebelum menggambar ornamen atau ragam hias pada kaos, kita membuat kaosnya dulu. Cetat. Mewarnai. C, iya benar. Membuat desain dulu, rancangan ya, diwarnai. Menggunakan cat ya, boleh menggunakan seperti ini. Yang paling utama itu membuat desainnya dulu, baru ditebal. Kan belum ada kaosnya, maka buat kaos dulu ya. Maksudnya bukan itu ya, teman ya. Sebelum menggambar, ini sudah pertanyaannya menggambar ornamen hias pada kaos, berarti kaosnya sudah ada ya. Maka kita membuat apa dulu? Membuat desain dulu. Desain itu apa? Desain itu berupa rancangan atau sketsa ya. Misalkan kita mau menggambar menggambar bunga pada kaos kita ya. Berarti kita membuat bunga dulu, gambar bunga dengan menggunakan pensil ya, kemudian baru menggunakan warna. 10. Hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain yang dengan jarum jahit dan benang disebut apa? Bordir. Tenun ikat. Tenun ikat, bordir, songket, sablon, mana ini? Yang tadi saya katakan ya, ketika punya masker atau biasanya taplak meja ya, nah, itu yang ada hiasannya dari benang, namanya bordir. Kalau sablon itu kan cat di atas kain, dicap gitu ya, sablon. Itu adalah 11. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara apa? Ragam hias pada bahan kayu. Mengukir. Memahat sampai nomor berapa? Apa? 11. Ya. Mengukir bisa, menjahit bisa, memahat juga bisa ya. Mengukir kalau kayu. Ya, mengukir ya. Nah, berarti dengan cara mengukir dan menggambar. Ini soalnya sama seperti di nomor berapa tadi? Nah ini nomor 7, menggambar dan mengukir ya. Oh ternyata muncul lagi di nomor 11. Tidak apa-apa, namanya juga latihan ya. Nanti yang muncul yang mana? Nomor 11 berarti mengukir dan menggambar. Oke, lanjut 12 ya teman-teman ya. Pahat titik-titik digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung atau pelengkung, melingkar, bentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan garis maupun pecahan cawen. Ini sangat teoritis ya, teman-teman nanti bisa buka di buku catatan kalian. Dan ini memang kita tidak memperdalam tentang peralatan pahat ya. Kita fokus pada menggambar di tekstil, bahan tekstil dulu. Yang mana ini ya kira-kira ya? Membuat cembung, cekung, ikal, dan pecahan garis maupun pecahan cawen. Ini adalah pahat kuku ya, nanti bisa dicek di bukunya masing-masing, barangkali saya yang salah. Oke, yang ke-13, untuk mengerjakan bagian cekung tidak dapat dikerjakan kuku. Nah, tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Raiso gawe lengkung yang lurus, ya, pahat yang lurus. Karena sifatnya lurus, dia bisa masuk ke sela-sela ya.
yang kecil lurus. Oke, next. Nomor 14. Nama lain dari pahat lengkung setengah bulatan dinamakan penguku, penyilat, kol, pengot. Kalau orang Jawa biasanya nyeluke pangot. Tahu pangot? Pangot tanya ibu, pangot itu apa toh bun? Pangot itu biasanya untuk nyukil apa kuwi Mbak? Kelapa itu, Mbak. Untuk ngambil buah kelapa, buah kelapa itu namanya pangot atau pengot ya. Itu bentuknya seperti setengah bulatan atau bulan sabit itu ya, pengot atau pang. Oke, lanjut 15. Pahat yang berbentuk miring atau meruncing tajam di sebelah disebut pahat apa? Bentuknya miring runcing. Pahat. Apa? Belum. Nah, nanti dicek di bukumu. Ini kita ngambilnya di buku kalian. Nomor 16 selanjutnya. Bahan kayu sebagai media dalam melukis ragam memiliki sifat. Kayu itu sifatnya apa? Kuat, ya jelas kuat. Ya bisa jadi rapuh juga. Keras, ya keras. Tidak menyerap air. Kayu itu menyerap air enggak? Menyerap air. Kayu loh, kayu apa? Mungkin. Nyerap. Udah tahu tak? Kayu itu Menyerap. di sungai kemambang orang. Maksudnya mengambang enggak? Tenggelam. Kayu loh, Mbak. Iya nggak sih? Kayu. Ketika tahu nggak ketika panen kayu di di hutan itu ya, kayu itu cuman ditata di atas sungai, kemudian ditarik, itu tenggelam ora kayu nih? Enggak, karena dia menyerap air berarti langsung tenggelam. Nah, berarti kayu itu air. Menyerap air. 17. Bahan kayu sepuluh. Prosedur terakhir dalam melukis kayu. Prosedur terakhir berarti finishing, sudah mau selesai. Berarti apa? Memberi cat pelapis. Memberi cat pelapis. Biasanya cat pelapis itu yang memberikan efek kinclong gitu ya, Pak. Nah, itu sentuhan terakhir. Iya, glowing. Biasanya yang memberikan efek kinclong atau kempling. 18. Membuat sayatan pada permukaan kayu disebut apa? Membuat sayatan. Mengukir. Mengukir di hatimu gitu ya. Hatimu disayat ya. Di sana. Iya benar, mengukir. Kalau memahat itu kan apa jenenge? Ya memahat, mengukir itu menyayat ya. Oke, 19. Ini tadi A ya, 18, 19. Penerapan ragam hias pada bahan kayu sering disebut dengan cara sama mengukir. 20. Ragam hias sering dijumpai pada besi, pintu, kaca, batu. Ragam hias biasanya pada pintu. Pintu kalian ada hias, ada kembang-kembangnya. Nggak ada. 21. Ini masuk nomor 1 sampai 20 itu di materi tentang ragam hias ya, teman-teman. Kemudian 21 itu sudah beda lagi. 21 itu sudah masuk di seni musik. Di bab baru 21. Menyanyikan lagu atau karya musik secara lebih dari 5 sampai 10 orang disebut kayak kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya saat upacara itu jenenge apa?
Regu apa ini? Nggak tahu. Nah, gugur atau paduan suara. Tuan suara. Kira-kira sudah pernah jadi petugas yang nyanyi saat upacara itu belum ya? Kira-kira ya? Harusnya ya, waktu SD sudah. Udah, Tat. Iya, itu Udah, Tat. tim paduan suara Udah. gugur. Ya. Yang biasanya di depan itu ada Saat ini, dirijen. Nah, saat ini beberapa. kalau duet Mbak, duet itu menyanyikan lagu dengan 2 orang, Tat. orang duo atau duet ya, maka disebut duet. Kalau trio 3 orang. trio tiga. 3. Kalau 4 orang nah ini bersama. Banyak kuartet. Kalau 1 solo ya, 2 duo atau duet, orang itu trio, nah 4 orang kuartet, 5 lebih itu sudah digunakan paduan suara. Gitu ya teman-teman ya. 21. Ya, Tat. Teknik dalam bernyanyi memiliki peran penting karena menentukan apa? Titik-titik dan penampilan. Bernyanyi menentukan, memiliki peran penting Kualitas suara. menentukan, ya bernyanyi kita menentukan kualitas suara kita dan penampilan kita. Maka perlu dilatih ya. 23. Teknik bernyanyi biasanya dilakukan secara berkelompok tanpa diiringi alat musik. Disebut apa? Tanpa alat musik. Akapela. Akapela. Atau namanya SMS. Apa itu SMS? SMS. SMS itu suara mulut saja. SMS. Karena suaranya itu keluarnya dari mulut, walaupun dia kalau dibunyikan itu ada apa namanya, seperti ada musiknya ya, tapi itu semuanya muncul atau dari mulut, maka disebut akapela atau bahasa kerennya SMS, suara mulut saja gitu ya. Nanti bisa dicari di YouTube akapela, nanti akapela kayak apa dong, nah, lihat di situ. Asik itu. Masa dulu pernah jadi pemain akapela, bagian tumplak brot ya. Tumplak brot gitu ya. Nah, 24. Bidang ilmu yang mempelajari alat musik. Apa itu? Alat musik. Organ. Antara C dan D ya teman-teman ya. Antara C dan D. Koreografi jelas di tari. Kontemporer itu ya, kalau pertunjukan ya atau drama. Ya antara C dan D. Coba nanti kalian cari. Oke, 25. Lanjut. Alat musik pukul dari suku Minangkabau yang bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang. Apa ini? Bonang, tahu nggak bonang? Bonang itu yang bentuknya bulat, ada kuncupnya di atas. Biasanya di gamelan gitu ya. Kalau di Minangkabau itu namanya telempong. 26. Alat musik yang digunakan untuk memainkan rangkaian nada-nada sebuah lagu disebut alat musik. Rangkaian nada-nada. Alat musik yang mempunyai nada disebut alat musik apa? Yang ada do, re, mi, Harmonis, melodis. apa itu? Yang ada melodinya. Do, mi, fa, sol. Oh, alat musik apa? Pianika termasuk alat musik apa?
Melodis. Melodi. Melodinya ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Punya nada ya. Punya nada. 27 alat musik yang dalam permainannya memberikan irama atau iringan, disebut alat musik apa untuk mengiringi lagu. Gendang ya, contohnya gendang, kemudian kemudian semacam itu, memberikan irama, iringan. Alat musik tanpa nada, ini biasanya tanpa nada. Apa ini? Kalau punya nada itu melodis, lawannya melodis itu adalah ritmis. Nah, ini contohnya kendang, kemudian terbuka, kemudian kondo atau konga, dan sejenisnya. 28. Di bawah ini yang termasuk alat musik dari bahan bekas. Apa itu bahan bekas? Itu jelas. Isene kata kuncinya botol, berarti ya gitu. Kunci botol. Kunci botol. Kunci botol. Kalau kemarin kita buat pakai gelas ya teman-teman ya. Ada yang sudah ngirim belum? Ada sih, teman banyak yang belum ngirim gitu sepertinya. Baru beberapa. Aku belum. Termasuk tugas ya teman. Aku belum. Nah, silakan nanti yang bisa melengkapi. Membuat do, re, mi, fa, sol ya, dari gelas yang diisi air. Sehingga bunyi do, mi, fa, sol, bundel. 29. Yang termasuk alat musik untuk kulintang. Biasanya Kulintang. cara memainkannya dipukul. Nanti ada kayak besi atau aluminium ya, atau jenenge kulintang ya. Kalau di gambarnya saron yang dipukul gitu. 30 berikut yang termasuk alat musik gesek, sing digesek, cara memainkannya digesek. Mana? Ini bae biola. Mana itu? Bae biola. Alat musik tradisional ini. Yang musik gesek. Rebab ya, rebab itu alat musik tradisional dari Jawa, digesek. Nanti dicari di Google bentuknya kayak opo, nah itu jadi Google. 31 penyajian musik secara bersama-sama dengan alat musik tertentu dan diaransemen secara sederhana disebut apa? Ensemble ya, keren. Siapa tadi yang jawab itu ya? Di sini nggak kelihatan. Lanjut 32, alat musik ritmis adalah sebagai pengiring atas. 33 contoh ritmis. Pianika itu piano itu harmonis ya, pianika melodis, gitar itu harmonis karena menggunakan chord 3 nada, berarti bentuk sejenis kendang ya. Suaranya ya guru 1 itu do, ya nggak ada do, re, mi, fa, sol, maka disebut ritmis karena untuk pengiring saja. 34 alat musik biola dimainkan dengan cara ini jelas tahu semua, digesek. 35 salinan musik yang hanya menggunakan suara manusia secara bersama-sama disebut salinan musik yang hanya menggunakan suara manusia.
menggunakan suara manusia secara bersama-sama. Wah, ini nggak ada jawabannya ini kan. Kasih. Tahu. Notasi salinan ini kita lewati dulu, sepertinya nggak ada jawabannya ya teman-teman. 36. Alat musik yang lazim mengiringi lagu seriosa. Seriosa itu lagu sing pilo mbak. Biasanya nenggun opera. Sing suarane dawu ngono kae. Seriosa sing sapi ya. Ada contohnya soalnya ya. Nanti dicari di YouTube seriosa sing piye. Biasanya menggunakan alat musik apa? Menggunakan piano. Piano ya teman-teman ya. Sampai nomor berapa tadi? 36. 36, 37 ya sekarang ya. Yang termasuk jenis alat musik melodis. Melodis berarti yang bernada, yang mempunyai nada. Pianika. Ya. Marakas, tahu nggak marakas? Enggak. Terus itu yang bentuknya kayak apa itu? Dikocok-kocok ya. Bayangkan. Bana jelas dipukul, simbal itu yang kayak piringan diduduk ter gitu ya, simbal. Nah, melodis berarti yang punya nada, yaitu ya pianika, yang punya do re mi fa sol la si do ya. Oke, gampang ya. 38 alat musik bergawai yang dimainkan dengan cara dipetik, jelas dipetik gitar. Kentrung ya bisa kentrung, tapi biasanya dari senar ini ya. Sintetis berarti jabat kentrung sama kentrung itu dikocok beda karena itu juga jadi kocok berarti dikocok digendreng berarti yang lebih gitarnya bukan kentrungnya. Terus 39 ukuran rekorder yang tersebut yang paling kecil nanti dicek di buku kalian 9 sampai dengan ini sepertinya kalian ya nanti insya Allah udah keluar ini. 41 menjalin benang pakan. Nah ini beda lagi, nomor 41 ini sudah beda bab lagi ya teman-teman ya. 41 ini sudah masuk di apa namanya ragam hias. Maaf nomor 39 sampai dengan tolong nanti dicari sendiri di buku kalian, bila tidak ada bisa dicek di sumber lain. 41 dengan menjalin benang pakan dan isi dengan berbagai pola disebut bahan apa? Menjalin itu memadukan benang pakan itu sing bolong ya. Kemudian lungsi itu jarumnya sehingga membuat buah kain itu menjadi kain itu namanya tekstil. 42 pada dasarnya serat tekstil berasal dari 3 unsur utama, serat alam, sintetis dan alam, sintetis dan serat alam, sintetis dan alam. Alam itu dari mana? Alam itu bisa dari hewan ya, bisa dari tumbuhan ya. Sintetis itu buatan. Polyester itu tentunya bukan berarti nilon ya teman-teman ya.
Alam dan nilon. Oke. 43. Di bawah ini contoh serat alam yang berasal dari hewan. Jelas kain wool ya. Kain wool. 44. Kasumba menghasilkan warna kasumba. Kasumba itu buah ya. Ini buah warna merah, maka menghasilkan warna merah. Nanti bisa dicek di googling kasumba itu apa toh. Nah, ini warna merah. Karena buahnya warna merah, berarti menghasilkan warna merah. 45. Sebuah teknik menggambar dengan menggunakan screen disebut apa? Screen. Sebelum sebelum Sablon. menempelkan atau Sablon. membuat screen dulu. Namanya apa tadi? Ada yang jawab tadi ya? Sablon. Dibuat screen dulu, screen jadi, kemudian ditaruh di atas permukaan kain yang akan disablon. Dikasih cat, seret, gitu ya. Itu namanya sablon. Gunakan screen, buat screen dulu. Kalau membuat pola itu beda lagi. Pola itu ya langsung menggambar manual. Kalau screen itu sudah termasuk cetakan ya. Menggunakan screen, sablon itu sudah termasuk cetak. 46. Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu berbentuk bidang 2 dan titik-titik kayu. Patung itu juga bisa dari kayu ya. Ini berapa dimensi? Ada panjang, ada lebar, ada panjang, lebar, apa? Bangun ruang itu loh. Bangun ruang itu kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ya, itu namanya 3 dimensi, teman ya. Kalau panjang dan lebar saja berarti 2 dimensi. Gitu. 47. Penggunaan pahat harus disesuaikan dengan potong. diukir. Pahat kan untuk mengukir ya. Nek motong menggunakan alat potong, gergaji atau apa itu ya. Nah, gitu. 48. Untuk mengerjakan bagian yang lengkung melingkar ini sama dengan yang atas tadi. 49. Untuk membersihkan sudut sela-sela ukiran juga ada di atas tadi. Ini hanya pengembangan soal ya. 50. Bahan kayu sebagai media dalam melukis ragam hias memiliki sifat, tadi juga ada. Apa sifatnya kayu? Tadi loh. Nah, ini tidak menyerap air. Maka ketika dari bahan kayu itu biasanya kalau dicat itu tidak hanya 1 kali pengecatan, mesti ada 2 sampai 3 agar warnanya maksimal. Gitu ya. 51. Kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dalam dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda-beda disebut apa? Vokal, grup. Ada suara 1, ada suara 2, ada suara 1 itu biasanya sesuai nada aslinya, suara 2 itu biasanya lebih tinggi dari nada aslinya, suara 3 berarti lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Nah, ketika dinyanyikan bersama-sama menimbulkan harmoni, maka tidak benar begitu ya. Ini yang tarik di situ. Nah, mana wae. 52. Lagu yang dinyanyikan oleh 2 atau lebih kelompok penyanyi dengan melodi yang saling kejar-mengejar. Saling kejar-mengejar itu canon ya. Ini piye misalkan kalian nyanyi BB Adus sekali ya. Ada 2 orang misalkan
Sini sudah mulai B, B-atu sekali, sini baru mulai B, B-atu sekali, sini sudah nututi, sini baru nututi, gitu bersambung-sambung. Itu namanya, kalau dipraktekkan itu keren, bisa keren ya. Jadi misalkan di kelas, ruangan kelas, bagian sini mulai duluan, terus bagian sana 2 detik kemudian baru mulai. Nah itu akan bersambung-sambung kejar-kejar. Lanjut, namanya lagu kanon ya teman-teman ya. 53 nasyid berasal dari bahasa jelas bahasa Arab. Nasyid. 54 pernapasan yang paling cocok digunakan untuk menyanyi karena udara yang digunakan akan mudah diatur pemakaiannya, mempunyai tenaga dan stabilitas vokal yang baik, disebut dengan pernapasan antara dada dan perut, yaitu pernapasan diafragma. Iya. Ya, ya. Karena ada pernapasan dada, ada pernapasan perut, dan antara dada dan perut disebut diafragma. Ini yang paling bagus digunakan ketika menyanyi. Itu secara teori seperti itu. 55 latihan pemenggalan kalimat. Pemenggalan kalimat pada sebuah lagu yang baik dan benar pada latihan vokal disebut pemenggalan kata. Kata itu apa? Kata itu frase. Oh, berarti A, artikulasi. Kalau artikulasi itu kan kejelasan pengucapan ya. Misalkan jelas tidak cedal ya, misalkan R ya R, A ya A, I ya I, itu artikulasi. Kalau pemenggalan kata atau pemenggalan kalimat itu pemenggalan frase atau pemenggalan frase itu dinamakan frasering. Frase tambah ing ya. Memenggalan frase atau frasering. Jawabannya analisis menggunakan bahasa Inggris. Latihan latihan intonasi. Kalau intonasi apa teman-teman? Intonasi itu tinggi rendahnya nada. Atau penekanan atau penekanan sebuah kata. 56 alat musik ritmis tradisional yang menghasilkan suara rinci yang semarak disebut apa? Rinci. Rinci itu ya rame banget ya. Tamborin ya. Mana tuh? Kamu mau main? Kamu jadi mati kok. Biarin kok. Bakal gaya kok. 57 ya. Alat musik biola seperti yang di atas. Alat musik yang lazim mengiringi lagu seriosa seperti di atas juga. Serat buatan dinamakan buatan. HP lah sampai ngomong Facebook, kegunaan YouTube. Terakhir, alat musik pentatonis. Kan ada alat musik Kita harmonis, ritmis, alat musik melodis, ritmis, harmonis, dan yang keempat pentatonis. Pentatonis itu apa? Pentatonis itu alat musik yang berfungsi sebagai pengiring atau apa ya, yang mengiringi lagu tradisional atau lagu daerah. Nah, gamelan itu biasanya menggunakan pentatonis. Maka berbeda antara melodis itu kan do re mi fa sol la si do, dengan pentatonis itu juga beda. Maksudnya bedanya dari tangga nadanya. Kalau
Bapak itu melodis itu 1 sampai dengan 6 ya. Nah, kalau pentatonis itu 1 sampai 6-nya itu ada terlompati. Misalkan 1 langsung 3 gitu ya. 1, 3, kemudian 5 gitu. Dan penyebutannya berbeda. Kalau pentatonis ya kayak gitu. Melodis, ritmis, harmonis, pentatonis. Nah, ada 4 jenis alat musik. Oke, sudah selesai berarti ya. Dan soal kita besok itu ada 35. 35 itu 30-nya adalah pilihan ganda. Kemudian 5-nya itu adalah uraian. Nah, ini tadi saya sajikan ada 60 soal. Nah, barangkali dari latihan yang saya sampaikan tadi, insya Allah nanti mbok menowo ya keluar saat PTS. Berarti kalian sudah siap begitu ya. Termasuk tadi ada beberapa yang Ustadz lewati untuk kemudian kalian bisa mencarinya sendiri di buku ya. Yo gen bukunya diwoco ya. Tidak hanya berpatokan pada jawaban saja, tapi bukunya juga dibaca di rumah. Begitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan mungkin? Masih 1 menit lagi ya. Kita sampai 10.10 ya. Apa Mbak Dalila? Nggak ada Ustaz. Apa? Cukup? Nggak ada. Oke. Mbak Maya terima kasih. Oke, Mbak Aisyah, Mbak Dalila, Mbak Nabila, Az-Zahra Nufais, Mbak Naim, where are you? Oke, Mbak Anissa Intan, Mbak Fitria Naim, where are you? Iya, Tat. Halo Mbak Alia, are you there? Apakah kamu di sana? Fatimah. Oke, terima kasih Mbak Fatimah Diaul. Mbak Alia, halo Mbak Alia, where are you? Mbak Indika, mana? Mbak Arum. Nah, ini kuliah, silakan dibuka Mbak Yumna dua-duanya ya ini ya. Yumna Safiyah dan Yumna Zahiro. Mbak Indika, selamat datang, matur sudah ikut. Alia, apa kabar Alia? Oh, hilang lagi. Mbak Kalila, oke ya. Terima kasih sudah ikut pembelajaran dengan Ustadz Anwar. Ya, terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silakan meninggalkan ruangan.